Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah minggu kita hari ini itu terambil dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 19 dimulai dari ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Di dalam terang tema minggu kita hari ini, setia mengikuti dan melayani Yesus. Saya akan membacakan bagi kita semua, inilah yang dituliskan di sana. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Elisa pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali apa yang menjadi topik atau tema minggu hari ini, yang mengatakan setia mengikuti Yesus, ya, mengikuti Tuhan, setia mengikuti Tuhan dan melayani Dia. Saya pikir kita ini adalah orang-orang yang sudah cukup lama mengikuti Yesus, bukan? Kita ini adalah orang-orang yang sudah cukup lama menjadi pengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudah seberapa setiakah kita mengikuti Dia? Bagaimana dengan kesetiaan kita
Kalau katanya kita ini adalah pengikut Yesus, apakah kita ini adalah pengikut yang setia? Atau apa tanda yang terlihat bahwa kita ini sungguh-sungguh pengikut Yesus yang setia? Yesus pernah bilang begini mungkin kita ingat. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus, diamu akan mengikut Yesus di ngotamu dohatan Tuhan Yesus. Anak ise nagiot mengikut tonau, siapapun barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri dan pikul salib. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan harus memikul salib. Setelah itu ikutnya. Saya jadi ingat ini lagu anak sekolah minggu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Terus ingkar. Masih kita ingat itu kan? Sekolah minggu itu. Butak ingkar. Butak ingkar. Benarkah kita tidak pernah mengingkari dia? Sungguh-sungguhkah kita mampu menyangkal diri dan pikul salib dan mengikut dia? Persoalannya begini, mengikut Tuhan tidak selalu menyenangkan. Amin. Sekali lagi, mengikut Yesus itu, mengikuti Tuhan itu lebih banyak kecewanya. Lebih banyak tidak menyenangkan. Bahkan lebih banyak mengecewakan. Jangan pikir kalau kita sudah mengikut Yesus, mengikut Tuhan itu dengan setia, jangan pikir hidup itu akan baik-baik saja. Jangan pikir bahwa hidup itu akan lebih menyenangkan. Jangan pikir akan selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, tidak akan pernah lagi ada penderitaan, pergumulan, ratapan, air mata, dan duka cita. Jangan berpikir seperti itu. Bahkan ketika kita mengikut Tuhan, mengikut Yesus, bahkan lebih banyak pergumulannya, banyak kekecewaannya. Terkadang tidak seperti ekspektasi apa yang kita bayangkan dan kita harapkan kalau mengikut Tuhan itu. Kalau mengikut Tuhan itu maunya beginilah. Kalau mengikut Tuhan itu maunya begitu. Kamu yang mengikuti Tuhan atau Tuhan yang harus mengikuti keinginanmu? Iya kan? Lebih banyak kecewanya lah. Tuhan, aku sudah cukup lama melayani Engkau. Aku sudah cukup lama melakukan apa yang menjadi kehendakku. Selalunya aku berdoa, selalunya aku beribadah, selalunya aku melakukan apa yang menjadi kehendakmu, perintahmu, perkataanmu, firmanmu. Tapi selalu apa yang aku harapkan itu, apa yang aku doakan, apa yang aku idam-idamkan, yang kucit, tidak pernah seperti itu yang terjadi. Kecewa aku Tuhan. Apa sih yang kurang kubuat untukmu Tuhan? Tapi ketika aku melakukannya, justru lebih banyak kesedihan, kesusahan, ratapan, duka cita, air mata. Lebih banyak kecewanya. Mengikut Tuhan itu tidak selalu menyenangkan. Iya kan? Kita sering kali jujur lama.
udah tamat anakku sekolah Tuhan, udah tamat kuliah. Udah cukup lama dia tamat. Aku berdoa supaya dia dapat kerja. Tapi sampai sekarang nganggur terus, nganggur. Anakku sudah cukup usianya Tuhan. Kalau mengikuti teman-teman seusianya, dia sudah layak untuk berumah tangga. Aku selalu mendoakan dia supaya mendapatkan jodoh yang menjadi harapan, doa-doanya, keinginannya, kerinduannya. Tapi sampai sekarang, dang namar namuli, asal tunuengon. Tong do. Oke, sudah didoakan. Menikahlah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menunjukkan nagabe rokap nih anak kokku, gabe burukku. Tapi setelah menikah, setelah berumah tangga, menjalani kehidupan rumah tangganya, ya justru saya oleh nomor bedai. Aku selalu berdoa Tuhan, lindungi anakku, pelihara, jaga, karena dia di perantauan sana. Dia jauh dari kami. Tapi kok dia jadi narkobaon? Aku berdoa Tuhan, aku berdoa, sembuhkanlah aku. Aku sudah cukup lama manaon sahiton, ngacelilik. Setiap saat aku selalu berdoa memohon belas kasih Tuhan, tolong aku sembuhkan, angkat penyakitku. Tapi sampai sekarang damarnya melum lamposido. Apa sih yang kurang? Aku setia kepadamu Tuhan. Aku ikuti kamu. Tapi kenyataannya, faktanya, selama ini aku mengikuti Engkau, banyak kecewanya. Tidak seperti yang aku harapkan. Lantas kalau begitu bagaimana Bang Ina? Kalau mengikut Tuhan itu lebih banyak kecewanya. Wah, tok-tong do diutok kamu gimana? Tinggalkan saja dia. Karena persoalannya siapa yang mau mengikut Yesus? Sangkal diri, pikul salib. Pikul salib. Salib itu berat. Iya kan? Unang diri puamu salib yang di rantai nih kalung-kalung ini, bukan ini anting-anting, bukan seperti itu salib. Itu sebabnya kenapa salib harus dipikul. Karena di salib itu ada beban. Dan beban itu berat. Terkadang karena beratnya menyakitkan, menderita kita karena harus memikulnya. Dan Yesus katakan siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Karena salib itu ada beban, ada penderitaan. Dan kadang menyakitkan. Tetapi ingat, tidak semua penderitaan itu adalah salib. Di dalam salib pasti ada penderitaan. Tapi jangan katakan semua penderitaan itu adalah salib. Oh tidak. Jangan gara-gara sakit gigi ini salib buat saya nih. Oh enggak ada seperti itu. Oh ini karena ada bisul di sini ini salib, ini bukan seperti itu salib. Oh ada persoalan di dalam rumah tangga anakku, itu salib bagi keluarga. Oh enggak, Yesus pikul salib bukan karena ada persoalan di rumah tangganya. Enggak. Yesus pikul salib bukan karena dia sakit. Oh bukan. Justru sakit oranglah yang ditanggungnya supaya mereka sembuh. Dia pikul itu supaya orang sembuh. Di dalam salib pasti ada penderitaan. Tapi pertanyaannya, sanggupkah kita pikul salib? Elia, ini cerita Elia. Dia melarikan diri sebenarnya. Kenapa dia melarikan diri? Dari siapa dia melarikan diri? Dia melarikan diri dari Isabel, istri Raja Ahab di Israel.
Kenapa Elia lari? Melarikan diri. Dia melarikan diri karena menghindar. Menghindar karena hidupnya terancam. Terancam. Kenapa terancam? Karena dia membunuh 400 nabi-nabi Baal. Dia bunuh itu. Peristiwa itu terjadi di Gunung Karmel. Di Gunung Karmel. Terjadi suatu mujizat yang spektakuler, luar biasa terjadi. Nabi-nabi Baal 400 orang berhadapan dengan satu orang hamba Tuhan Elia di Gunung Karmel. Mereka bertarung dengan memberikan persembahan korban bakaran. Siapa yang korban bakarannya habis dan itu diambil Tuhan, berarti dia betul-betul adalah hamba Tuhan. Nabi-nabi Baal ini sudah berdoa menyembah Baal supaya persembahan korban mereka itu diambil oleh berhalanya, diambil oleh dewa Baal. Oh, sampai mereka menoreh-noreh diri, menyiksa diri, memukul diri. Toh juga tidak datang Baal itu mengambil persembahan korban mereka di Gunung Karmel. Tetapi Elia, dia tunjukkan dan bermohon kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan hidup, Tuhan itu punya kuasa. Dan mujizat terjadi spektakuler luar biasa sekali. Api datang dari langit melahap semua korban itu. Habis. Karena nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi palsu, si Elia bunuh itu. Dibunuh. Nah, tetapi setelah Elia membunuh 400 nabi itu, apa yang terjadi? Tidak ada pertobatan. Mereka yang menyaksikan mujizat luar biasa itu di Gunung Karmel itu tidak memberi pertobatan kepada mereka yang menyaksikan itu. Bukannya semakin berubah, semakin mengenal Tuhan, supaya minta ampun, meminta maaf, bertobat karena melihat kuasa Tuhan seperti itu. Tidak. Justru melawan Tuhan. Bahkan Raja Ahab tidak mau percaya kalau itu adalah kuasa Tuhan. Sampai-sampai istrinya Isabel tidak terima dengan kenyataan itu. Dia merencanakan untuk menangkap, bahkan membunuh Elia. Akhirnya Elia lari, pergi menghindarkan diri. Dia menghindarkan diri dari Isabel bukan karena takut, bukan, tapi karena kecewa kepada Tuhan. Kecewa dia. Untuk apa ini seperti ini? Kalau tidak membawa pertobatannya kepada orang-orang yang melihat itu. Apa gunanya ini? Untuk apa kau tunjukkan mujizatmu yang luar biasa spektakuler itu Tuhan? Api datang dari langit, melahap itu semua korban-korban. Tetapi lihat tidak ada satupun yang bertobat. Untuk apa ini? Akhirnya dia pergi ke gurun. 40 hari perjalanannya. Setelah itu dia pergi lagi ke Gunung Horeb. Tinggal di gua terus. Sampai Tuhan datangi dia. Ngapain kau di sini, Elia? Tuhan bertanya, ngapain kau di sini, Elia? Dan Elia menjawab, aku setia Tuhan. Aku lakukan semua apa yang kau mau. Dan hanya aku seorang yang setia. Itu kata. Kita baca itu di ayat 10 dan di ayat 14. Hanya aku sendiri Tuhan. Dia kecewa. Karena tidak seperti yang dia harapkan. Tidak seperti yang dia inginkan. Itu apa? Dia mengharapkan supaya orang-orang bertobat kembali ke jalan Tuhan. Ternyata enggak. Mujizat belum tentu membuat orang bertobat. Apa sih mujizat yang kurang yang dilakukan oleh Yesus? Adakah yang kurang? Kurang banyak. Apalagi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Semua orang bisa menerima mujizat Yesus? Semua orang bisa bertobat? Oh enggak. Di ngotamu tuh jamitannya dari minggu. Itu ada orang yang kerasukan kan? Kerasukan setan di Gerasa. Sembuhin yang kerasukan ini, sembuh. Tapi bagaimana orang-orang yang melihat kesembuhan itu? Senang mereka?
Oh enggak. Justru diusir Yesus. Pergilah kau dari kampung kami ini, bah. Pergilah kau dari kampung kami ini, bah. Gak usah kau di sini. Ya kan? Menolak Yesus. Apalagi yang punya babi itu. Apa manggil? Namarna punah pinahani. Kalau Markus bilang ada berapa ekor babinya? 2000. 2000. Seketika juga yang punya pinahan itu bangkrut. Bangkrut. Ala songgok todina hodari itu, toka pinahani, kan begitu. Roh jahat itu namanya legion. Kami beribu-ribu katanya. Di dalam diri satu orang itu dihinggapi ribuan kuasa roh jahat. Tetapi roh jahat ini minta supaya dia pindah ke asogubong ibongoti hamimah aka pinahani. Kan begitu. Pindahlah ini. Hinggap kepada 2000 ekor pinahan. Apa yang terjadi ketika hinggap itu kepada hewan-hewan itu? Menibungkan dari jurang. Matilah 2000 ekor ini. Yang punya pinahan itu bangkrut seketika. Tumpur. Rugi. Gak terima dia. Gak terimalah. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ekor gak apa ya. Ini sampai 2000 ekor. Kalau dihitungkan ke rupiah bisa bangun gereja itu Amangina. Ekor kamu. Tapi bisa kami membawa pertobatan. Lebih berharga baginya. Maaf Mas Dewi. Marga ro pinahani di ibana daripada jorma. Iya kan? Lebih berharga itu. Lebih bagus dia tetap kerasukan. Yang penting janganlah mati pinahanku. Itu yang terjadi. Terkadang kita kecewa dengan Tuhan. Kita kecewa kenapa? Kalau manusia bikin kita kecewa wajar ya. Wajar kan? Ya wajar lah, biasa lah. Entah mungkin itu dari perkataannya, perilakunya, perbuatannya. Mungkin kita dicela, mungkin kita di apa lagi namanya? Difitnah, mungkin kita biasa. Apalagi dengan perbuatan orang yang gue gak nyangka dia kayak gitu bro katanya. Gak nyangka saya. Dia buat seperti itu. Apa sih yang kurang baik yang aku lakukan, tapi kok seperti itu berbuat. Kecewa kita. Biasa. Kita sering. Mungkin satu hari ini pun juga kita memendam kekecewaan. Jangan-jangan. Biasa. Kita kecewa kepada anak-anak kita. Kita kecewa kepada pasangan kita. Kita kecewa kepada sahabat kita. Wajar kita kecewa kepada manusia. Tapi kalau kecewa kepada Tuhan. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak mengerti, tidak paham, bahkan sering gagal paham terhadap pekerjaan dan kehendak Tuhan. Kita gagal paham, kita sering salah mengerti. Baca itu Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Tak terselami, tak terselidiki. Justru Tuhan itu, kalau kita baca lagi 1 Korintus 12, justru apa yang bodoh itu dipilih Allah. Nah, oto itu dipilih dia mata. Lau pailahon akan nabisu. Justru apa yang gale, yang lemah itu dipilih Allah untuk meniadakan yang kuat. Justru apa yang tidak berarti, yang tidak berharga, apa yang hina, natiub, itu dipilih dia mata. Dan kita terkadang tidak mampu untuk mengerti dan memahami cara pekerjaan dan pikiran Tuhan ini dan keputusannya, tidak mampu. Bahkan apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, dan apa yang tak pernah muncul di dalam hati manusia, justru itu yang Tuhan kerjakan. Kita terkadang gagal paham di sana. Salah paham, tidak memahami, tidak mengerti, akhirnya kecewa. Tetapkah kamu mengikuti Yesus? Mengikut Yesus itu keputusan.
Apa tanda orang yang setia mengikut Yesus? Seperti tadi, layani Yesus. Setia mengikuti dan melayani Yesus. Tanda melayani Yesus itu ialah pikul salib. Kalau dikatakan bagaimana cara saya melayani Tuhan? Apa sih tanda bukti kalau saya itu melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu konkretnya Manginang. Singkat saja. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya, kemauannya, keinginannya, itu kerjakan. Dan itulah salib. Salib itu apa? Salib itu adalah kehendak Allah, keinginan Allah. Allah yang menghendaki Yesus disalib. Dan harus seperti itulah cara kematiannya. Itu adalah kehendak Allah, keinginan Allah, kemauannya. Jadi kalau dikatakan pikul salib, pikullah apa yang menjadi kehendak dan kemauan dan keinginan Allah. Lakukan. Itulah cara kamu melayani Dia. Cara melayani, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ini, apa yang menjadi keinginan Yesus ini. Tidak semua orang bisa nerima, tidak semua. Jangan pikir semua orang akan senang kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Oh, enggak juga. Kehendak Tuhan itu mengasihi. Contoh. Kasihilah sesamamu manusia. Yesus juga pernah bilang begini. Inilah tanda kalau kamu adalah benar-benar muridku. Molo masih haholongan kamu. Holong masih haholongan itu kehendak Allah. Cara kita melayani Allah itu ialah dengan cara kita mengasihi sesama. Pertanyaannya, senangkah semua orang kalau kita saling mengasihi? Atau pertanyaannya begini, mampukah kamu mengasihi musuhmu? Mampukah kamu berbuat baik, melakukan yang baik kepada orang yang pernah menyakitimu, bahkan mengasihi dia? Mampukah? Itu berat, teman. Itu salib. Berat. Bahkan terkadang kita harus menderita hanya untuk mengasihi orang yang membenci kita. Itu kan? Ada buku Ende itu ya. Pikir Oma penutup alai gabe perenungan mau kita mangenang perenungan. Buku Ende itu 698. Saya mau ikut Yesus meskipun saya susah menderita dalam dunia, menderita. Tapi saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sama seperti Elia dan Elisa. Kenyataan mengecewakan. Tapi keputusanku, aku akan tetap mengikuti dia. Kenapa begitu? Ini persoalan masa depan. Ini persoalan kehidupan yang baik. Ini persoalan melakukan kehendak Allah dalam hidup. Selamat mengikuti Yesus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang dapat kami dengarkan di pagi ini. Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu di dalam panggilan untuk mengikuti Engkau setia dan melayani Engkau dalam kehidupan. Walaupun terkadang kami tidak mampu oleh karena kelemahan kami, keterbatasan kami. Terkadang kami kecewa. Tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kenyataan yang mengecewakan itu sebenarnya Engkau hendak menuntun kami, membentuk kami supaya kami semakin bertumbuh di dalam supaya kami semakin mengenal pekerjaan dan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi keputusan-Mu, menjadi rencana dan rancangan. Dan Engkau semakin menuntun kami untuk tetap berdiri dan berjalan di dalam kebenaran. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami
mampu melakukan. Terlebih lagi untuk melayani Engkau melalui melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, perintah-Mu, keinginan. Dan segala sesuatu yang menjadi keinginan-Mu, kehendak-Mu, pasti mendatangkan kebaikan. Tidak hanya bagi diri kami, tetapi bagi orang lain dan bagi masa depan. Roh-Mu yang kudus itu Tuhan memampukan kami untuk setia mengikuti Engkau dan melakukan apa yang menjadi kehendak. Dan apapun yang kami kerjakan selama kami hidup di dunia ini, inilah salib bagi kami yang harus kami pikul, yaitu melakukan kehendak-Mu. Dan segenap yang kami lakukan itu hanya untuk-Mu dan kemuliaan bagi nama. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan persembahan, kita bernyanyi.